Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah notasi Leibniz ya. Jadi pelajaran hari ini itu adalah notasi, bukan mengenai aturan-aturan atau teorema-teorema atau rumus-rumus atau sebagainya, tapi notasi. Notasi itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan bentuk-bentuk matematis, atau biasa kalian sebut secara sederhana itu simbol-simbol matematikanya. Oke, jadi kenapa kita perlu mempelajari notasi Leibniz itu karena di minggu selanjutnya kita akan mempelajari suatu materi yang namanya aturan rantai. Nah, aturan rantai ini agak sulit, tetapi kalau pakai notasi Leibniz itu kesulitannya itu akan sedikit berkurang. Makanya kita perlu mempelajari notasi Leibniz. Oke, mula-mula kalian harus tahu dulu siapa sih Leibniz ini. Ya, ini dibaca sendiri ya, sulit sekali cara bacanya. Oke, jadi Leibniz ini adalah salah seorang dari dua penemu utama kalkulus, yang lainnya itu Isaac Newton, yang tentu saja kalian sering-sering dengar di fisika ya, tentang gravitasi. Dialah yang juga menemukan kalkulus. Namun keduanya ini menemukan secara terpisah ya, tidak bersama-sama. Jadi kalkulus itu adalah sesuatu yang unik karena ya, ditemukan secara terpisah di waktu yang hampir bersamaan oleh orang-orang yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, notasi Leibniz untuk turunan masih digunakan secara luas, khususnya dalam bidang terapan seperti fisika, kimia, dan ekonomi. Nah, kalian pasti akan sering-sering menemukan notasi Leibniz di pelajaran-pelajaran lain ya, karena memang entah kenapa notasi Leibniz ini lebih praktis digunakan untuk matematika terapan ya. Oke, kita lanjut ya. Pertama, di pendahuluan ini kita akan pelajari dulu makna dari, ya ini yang sering kalian lihat ya, misalnya f aksen x. Sebenarnya tidak perlu begini, tapi saya ambil salah satu saja. Jadi maknanya ini apa? Ya kalian sudah tahu bahwa ini adalah turunan ya. Tapi menyebut secara benarnya ini bagaimana? Jadi seperti ini. Bila kita memiliki suatu fungsi fx, ini kan, maka ini dia. Ini dibaca f aksen x, ini cara bacanya ya, f aksen x. Tetapi ini maknanya adalah turunan f terhadap x. Jadi turunannya ini, fungsi f ini terhadap x. Jadi ingat ya, turunan fungsi f terhadap x. Nah, kalau kita misalnya punya yx, berarti y aksen x ini, yang ini kan turunannya. Berarti ini kan turunan y terhadap x. Namun kita bisa menulis yang ini dan yang ini dengan cara yang berbeda. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi yang jarang kita gunakan yang ini ya, dxf. Jadi d ini bermakna diferensial ya, atau turunan. Kemudian ini f ini fungsi yang akan kita turunkan. Jadi terhadap apa ya, terhadap ini. Jadi turunan f terhadap x. Kalau yang ini kan turunan f terhadap x. Kalau yang ini turunan f terhadap x. Atau ada notasi juga yang begini, turunan f terhadap x. Jadi ketiganya ini sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Cara penulisannya saja yang beda. Nah, untuk yang ini berarti kalau kita mau tulis dalam bentuk yang terakhir ini jadinya bagaimana? Ini kan, kalau yang f jadi seperti ini. Berarti kalau yang y ini jadinya adalah d, y, d, x. Ini kan. Ini tidak dibaca per ya. Ini dibacanya dy, dx. Cara bacanya. Jadi kalau yang y aksen, cara penulisannya jadi seperti ini. Nah, semua memiliki bentuk penulisan berbeda namun bermakna sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ya kita fokus di notasi Leibniz. Nah, ini dia, yang bagian terakhir itulah yang kita sebut dengan notasi Leibniz. Ini, jadi dy, dx ini notasi Leibniz. Oke, kita lanjut. Notasi yang bentuknya seperti ini kita sebut dengan notasi Leibniz. Notasi ini sering kalian temui di pelajaran fisika. Ya sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penulisan menggunakan notasi Leibniz. Kalau dia fx, yang sebelumnya kita tulis f aksen x dalam notasi Leibniz, cara penulisannya seperti ini. Jadi tinggal kalau ini f ya, sini f. Kalau di dalam sini x ya x. Seperti yang ini. Kalau di sini y, berarti yang di atas ini y. Kemudian ini t. Berarti ini du dx, ini kan. df dt. Ini dy du, atau yang di notasi sebelumnya seperti ini, tinggal tambah aksen ya. Kelihatannya lebih mudah yang ini kan, tapi ya seperti saya jelaskan tadi, setiap notasi punya kelebihan sendiri. Nah, misalnya kita memiliki fungsi ini, ut sama dengan 2t pangkat 3.
Nah, turunannya berarti kan U aksen T kan. Tetapi dalam notasi Leibniz itu jadi DU DT. Ini seperti ini. Tapi cara mencarinya sama-sama seperti minggu sebelumnya yang kita pelajarinya ya. Yang saya ingin fokuskan di sini adalah cara menulisnya. Jadi cara menulisnya jadi seperti ini. DU DT untuk notasi Leibniz. Kemudian ini yang penulisan biasa seperti kita pelajari minggu sebelumnya. Atau hal-hal lain seperti rumus-rumus operasi yang minggu lalu ya. Jadi kalau penjumlahan seperti ini dalam notasi Leibniz jadinya seperti ini. Ini kan F, DR. Ini X, ini DX. Ini DG, ini DX. Jadi penulisannya jadi seperti ini. Ini F tambah GX ya. D, F tambah G, bisa ditulis juga di atas sini, tapi lebih bagus di sini ya. Kemudian di sini DX ya, karena terhadap X. Jadi kalau kalian ingin mempermudah mengingatnya, ya ingat saja kalau misalnya ini kan F aksen X kan turun F terhadap X. Jadi terhadap X-nya itu selalu berada di bagian bawah. Nah, bagaimana dengan operasi lain, seperti misalnya perkalian? Kalau dia perkalian, ya jadinya seperti ini. Ini kan, ya mirip saja dengan yang tadi, yang sebelah ruas kiri ini. Ini mirip saja. Kemudian yang ini ya jadinya seperti ini. Jadi hanya perubahan notasi tapi sebenarnya sama saja. Oke, saat ini notasi Leibniz kelihatan tidak praktis, tetapi setiap notasi memiliki kelebihan sehingga masih digunakan hingga saat ini. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya notasi Leibniz ini tidak ada kegunaannya, ya tidak mungkin orang-orang masih pakai sampai sekarang. Kita akan melihat kegunaan dari notasi Leibniz pada materi selanjutnya yang berjudul aturan rantai. Oke, jadi untuk saat ini materi ini cukup ini dulu ya. Terima kasih, silakan dipelajari baik-baik mengenai notasi Leibniz dan jangan lupa jaga kesehatan.